Ayah, kenapa jahat? Astagfirullah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayah teh Yosef. Subhanallah. Oke, jadi guys, ini kasus sadis ya yang pernah menggemparkan yang terjadi di Subang ya. Kalian pasti udah pernah denger sih. Nah, dalam perjalanan kasusnya ternyata banyak plot twistnya ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian udah denger tapi nggak ngikutin, kalian jangan skip video ini guys. Karena aku udah rangkum gimana jalannya kasus Subang ini. Dimana kasus ini tuh awalnya ya, dua wanita yang merupakan ibu dan anak ditemukan udah nggak bernyawa lagi di dalam mobil di garasi rumahnya sendiri guys. Nah, sedangkan ayahnya sempat ngerasa paling sedih banget ya, atau paling kehilangan. Tapi ternyata guys, dia lagi nutupin apa yang udah dia perbuat. Yosef Hidayah guys, pria yang dibesarkan di Bandung ya dari keluarga PNS yang kerja di Sesko Angkatan Udara Lembang, dimana punya hobi dari kecil main golf guys, karena ya emang keluarganya punya lapangan golf yang ada di Lembang, Bandung. Nah, setelah dewasa, si Yosef ini kerja sebagai kontraktor proyek yang ada di wilayah Subang. Nah, di sini juga ya dia ketemu istrinya Tuti dan memutuskan buat menetap di sana. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Yoris dan juga Amel. Mereka berkeluarga ya seperti pada umumnya dan bisa dibilang cukup harmonis guys. Tapi masuk di tahun 2000-an ya, nggak tahu gimana Yosef ini mulai hobi main perempuan, yang karena kelakuan ini ya imbasnya tuh bikin sering bertengkar sama Tuti ya. Bahkan ya nggak segan-segan mereka berdua tuh kalau bertengkar di depan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Sampai akhirnya di tahun 2009 atas izin Tuti, Yosef menikah siri sama Mimin, janda anak dua yang tinggal di daerah sana juga di Subang. Nah, Mimin ini tinggal sama kedua anak dari suami pertamanya yang bernama Arigi dan juga Abi. Karena Tuti tahu ya hal itu dan juga ngizinin, jadinya nggak ada masalah guys. Bahkan Tuti dan Mimin cukup akur. Dan Mimin juga cukup kenal baik sama Amel, anaknya Tuti. Di tahun yang sama juga ya, Yosef sama Tuti ini ngediriin Yayasan Bina Prestasi Nasional yang di dalamnya tuh ada SMP dan juga SMK. Dimana yayasan ini didirikan di atas tanah warisan milik Tuti. Nah, yayasan ini juga dikelola sama keluarga dan kerabat dekat mereka guys. Di sini Yosef itu jadi dewan pembina, sedangkan Tuti jadi bendahara. Ini guys, saking baiknya Tuti ya. Bahkan Mimin yang merupakan istri muda Yosef dijadiin sekretaris di yayasan itu. Dan barulah di tahun 2010 Yoris dianggap pantas untuk dijadikan ketua yayasan itu. Tapi guys, nggak lama berjalan ya, karena satu hal lain, Tuti dan Mimin tuh jadi nggak akur guys, dan juga keuangan yayasan dianggap berantakan. Nah, Tuti juga sempat kesel ya karena mobil Alphard keluarganya sering dipakai Mimin. Nah, karena itu di tahun 2013 Mimin dipecat jadi sekretaris dari yayasan. Dan ini tuh bikin mereka tuh jadi semakin nggak akur guys. 7 tahun kemudian di tahun 2020 Amel yang udah jadi sarjana dari jurusan manajemen yang ada di Unikom Bandung, akhirnya ikut juga join jadi sekretaris dengan gaji 10 juta per bulan yang waktu itu sangat diidam-idamkan sama fresh graduate guys. Tapi ya sesuai dengan gajinya, Amel ini sangat-sangat serius dalam kerjaannya. Sampai Amel ini beberapa kali cekcok sama Yosef karena ayahnya ini sering minta uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Tapi guys, mau gimana pun ya, Amel tetap nggak bisa nahan apa yang dimau sama Yosef ini. Long short story guys, tiba-tiba ya di pagi yang naas tanggal 18 Agustus tahun 2021 ditemukan dua jasad tanpa busana di dalam mobil Alphard milik keluarga Tuti. Dan ternyata guys, dua jasad itu adalah Tuti dan juga Amel. Yang bikin warga setempat tuh geger, nggak terkecuali Yosef guys, yang terlihat nggak percaya apa yang terjadi hari itu. Nah, kondisi rumah di bagian dalam juga berantakan guys, serta banyak ceceran cairan merah di tembok maupun di lantai. Nah, menurut kesaksian Yosef ya, kemarinnya di tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam hari ya, atas izin Tuti, Yosef tuh pergi nginep di rumahnya Mimin dan ninggalin Tuti dan juga Amel di rumah. Di situ ada juga Danu guys, yang merupakan keponakan Tuti yang udah dianggap sebagai anaknya sendiri karena saking deketnya. Nah, jadi malam itu Yosef nggak ada di rumah. Besok paginya di jam setengah 8 pagi Yosef pulang buat ngambil peralatan golfnya karena hari itu emang ada kegiatan golf. Tapi pas datang Yosef tuh udah curiga ya karena mobil Alphard yang ada di rumahnya itu terparkir sedikit miring, nggak kayak biasanya guys. Dan juga mobil itu ngadep ke jalan. Biasanya si mobil itu tuh parkir guys, yang bagian belakangnya itu yang ngadep jalan bukan depannya. Nah, di situ Yosef tuh langsung manggil Tuti dan juga Amel, tapi nggak ada jawaban guys. Nah, karena itu Yosef tuh mulai panik, dia mulai teriak-teriak manggil istri dan anaknya. Tapi karena tetap nggak ada jawaban dan nggak ketemu, Yosef kembali lagi jalan menuju luar rumah. Di sana dia nemuin Suparman ya, salah satu pegawai kebersihan desa yang lagi bersihin rumput di dekat rumah Yosef. Nah, Yosef tuh langsung minta tolong Suparman karena memang Yosef ini kenal sama Suparman. Nah, dia minta tolong buat bantu nyari istri dan juga anaknya. Di situ ya Suparman
Suparman ngaku sempet kaget guys lihat kondisi rumah yang berantakan dan juga banyak genangan air dan tetesan cairan merah. Nah, pas di belakang rumah, Suparman ini ngeh guys kalau ceceran merah ini ninggalin jejak. Setelah dia ikutin jejak tetesan itu, ternyata arahnya ke garasi dan berhenti di samping mobil Alphard yang terparkir. Karena itu dia langsung lapor ke Yosep dong atas temuannya. Dan ketika mereka ngintip dalam mobil, mereka berdua kaget sejadi-jadinya guys, karena di sana mereka melihat Tuti dan juga Amel yang tanpa busana dan udah nggak bernyawa lagi. Suparman langsung lari guys ngelaporin ini ke Pak RT ya. Sedangkan Yosep langsung hubungin istri Yoris buat ngabarin yang terjadi. Abis itu dia langsung pergi ke Polsek Jalan Cagak buat ngelapor perampokan yang terjadi di rumahnya. Nah, seketika guys rumah Yosep ini dikelilingi banyak warga dan juga kepolisian yang udah ngamanin TKP untuk menyelidiki apa yang udah terjadi. Jadi guys, kedua tubuh itu ditemukan dalam keadaan basah ya. Setelah diotopsi diyakini mereka berdua meninggal karena hantaman benda tumpul. Bedanya, di kepala Amel ditemukan adanya luka yang bikin dugaan kalau Amel ini sempat ngelawan. Nah, Tuti diyakini udah meninggal dari jam 12 malam, sedangkan Amel baru meninggal di jam setengah 5 subuh atau 3 jam sebelum tubuhnya ditemukan. Awalnya guys emang diduga ada perampokan ya karena nerima laporan dari Yosep. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, polisi tuh malah punya dugaan lain. Mereka bilang kalau ini bukanlah perampokan karena nggak ada kerusakan di bagian pintu atau jendela buat masuk dan juga nggak ada barang berharga yang hilang. Polisi juga menduga kalau ini adalah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan orang dekat karena ada indikasi pelaku adalah orang yang tahu denah dan juga situasi di rumah ini. Karena itu guys, polisi langsung memeriksa hingga 25 saksi, mulai dari keluarga, kerabat, dan juga warga sekitar. Polisi juga memeriksa CCTV yang ada di tempat pencucian mobil yang ada tepat di depan rumah Yosep. Dari CCTV itu guys, polisi menemukan adanya mobil berwarna putih yang datang di jam setengah 7 pagi. Nah, dari mobil itu keluar seorang wanita yang pakai kerudung dan juga masker. Dia masuk ke dalam rumah Yosep guys. Abis itu dia keluar sambil nenteng kresek atau plastik berwarna merah untuk dibuang. Nah, setelah itu dia masuk ke mobil dan pergi dari rumah Yosep. Polisi juga ngantongin informasi dari kepala desa ya kalau di jam 6 pagi mobil Alphardnya si Yosep ini sempat keluar sebentar guys dan akhirnya masuk lagi ke dalam garasi. Nah, tapi waktu itu karena nggak ada kecurigaan, kepala desa tuh nggak sempat ngelihat siapa atau apa yang ada di dalam mobil itu. Tapi guys ya, dari informasi-informasi itu tetap aja kasus ini tuh sempat nemuin jalan buntu. Karena polisi yang nggak nyerah ya guys, akhirnya nemu titik terang ya, dimana di pakaian Yosep yang dia pakai di hari kejadian ditemukan bercak cairan merah di bagian kerahnya. Dan setelah diidentifikasi, cairan merah itu identik dengan cairan merah milik Tuti. Dan dari temuan itu, jadi awal mula si Yosep ini dicurigai. Nah, hal ini otomatis bikin senasional tuh kaget ya guys karena temuan ini. Karena emang waktu itu kasus Subang ini udah jadi berita nasional. Nah, ditambah lagi dengan kesaksian Yoris yang mencurigai bapaknya sendiri guys. Karena saat kejadian ya, Yosep ini malah ngabarin istrinya bukan langsung ke si Yoris. Padahal kan yang anak kandungnya itu si Yoris dan juga kakak kandungnya Amel. Yoris juga bersaksi di tengah TKP yang lagi diamanin, Yosep ini sempat nyuruh Yoris buat mindahin mobil yang lain yang ada di garasi guys. Karena hal itu ya, Yoris tuh jadi diperiksa karena dianggap udah ngerusak TKP. Dan saat diperiksa, Yosep juga maksa si Yoris ini buat ngedampingi pengacaranya. Makanya si Yoris jadi curiga sama gerak-gerik si Yosep ini. Nah, si Yosep juga ya nyuruh Yoris ini buat nyairin dana bos sebesar 200 juta. Yang tentunya nggak bisa dikabulin Yoris dong karena di tengah kasus yang belum beres dan keluarga juga masih berduka. Yoris nganggap kalau sikap bapaknya tuh bener-bener nggak pantas. Nah, karena itu mereka sempat berselisih. Bahkan dari Yoris yang disuruh mindahin mobil lain tadi guys, karena awalnya Yoris sempat nolak kemauannya si Yosep. Ditambah lagi sama kejadian di bulan September tahun 2021 ya, mungkin kalian pernah lihat video viral ini, di mana ada seorang wanita yang lagi kerasukan arwahnya Amel guys. Di situ sambil nangis, dia bilang kalau dia ngelihat ibunya dieksekusi oleh 4 orang